Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Video kali ini saya beri judul Roy Suryo CS versus Ibu Ira Puspadewi CS. Jadi saya ingin membandingkan ya, ini dua persoalan hukum atau persoalan permasalahan yang terekspos di publik ini dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana saya membandingkannya ya. Sebetulnya waktunya bersamaan ya, tapi yang terasa lebih lama soal Pak Roy Suryo CS ya, udah setahun lebih ya. Bu Ira juga prosesnya sudah setahun, tapi senyap ya, tidak ada yang tahu terlepas dari liputan publik ya. Baru akhir-akhir ini ketika vonis akan dijatuhkan ya, itu baru mulai dan luar biasa ya, dampak pengaruhnya ya. Jadi itu bedanya, ini sudah kegaduhan terjadi hampir setahun, yang ini tidak eksposnya yang betul-betul ke publik kan baru hanya beberapa hari aja. Terus kalau Pak Roy Suryo sudah dinyatakan tersangka tapi tidak ditahan ya. Bu Ira Puspa sudah tersangka, langsung ditahan, langsung jadi terdakwa, dan akhirnya vonis ya. Prosesnya itu. Kemudian yang sangat membedakan lagi juga cara eksposnya ya. Nah, di Roy Suryo CS ini kan eksposnya berapi-api, penuh dengan ya saya bilang ya kebohongan, penuh rekayasa, penuh nyinyir, kata-kata kasar. Kemudian ada benturan, ada dua pihak ya, yang membenci Jokowi dan yang mendukung atau mencintai Jokowi, sehingga menjadi kegaduhan ya. Muncul kegaduhan di situ. Sementara Ira Puspa itu tidak ada kegaduhan. Justru itu polemiknya antara keputusan KPK dan Bu Ira Puspa seolah terzolimi ya. Terekspos terzolimi. Jadi bagaimana ekspos Bu Ira Puspa sangat berbeda ya, tidak ada rekayasa, penuh dengan kejujuran, kepolosan dari gesturnya, dan inilah yang membuat simpati publik luar biasa. Sebagai sosok yang sudah berjuang dan berbuat banyak, berbuat kebaikan untuk negara ya, berkorban dari statusnya yang bagus di luar negeri, di Amerika, pulang ke Indonesia untuk memperbaiki sistem BUMN ya, atas undangan Pak Dahlan Iskan, mencapai puncak karir, telah menghasilkan keuntungan yang sangat besar, signifikan dan paling tinggi di selama ini, tapi kemudian terzolimi dengan suatu kasus yang debatable ya. Kerugiannya itu debatable, sehingga ini terlihat sebagai sosok yang terzolimi. Dan dukungan luar biasa, hanya beberapa hari di medsos dia ini akhirnya sampai kepada presiden ya. Jadi tanpa kegaduhan, tanpa pro kontra, tapi dukungan 100%. Sementara di Roy Suryo ya, itu penuh dengan kegaduhan, ada pro kontra antara yang benci Jokowi dan yang mendukung Jokowi. Hasilnya apa? Rasanya hasilnya dukungan terhadap Roy makin merosot ya, dan antipati makin meningkat akhir-akhir ini ya. Meskipun Bang Kosinudin bilang kami makin kuat ya, tapi kan itu diomongan aja ya. Bagaimana sebetulnya, saya kira banyak yang bilang kebalikan daripada itu. Kemudian orang-orang yang mendukung ya untuk Bu Ira Puspa ini memang orang-orang yang kita anggap punya kredibilitas, punya integritas ya, seperti Bang Renat Kasali, Pak Mahfud MD, Ferry Irwandi, dan banyak lagi yang lainnya.
Sementara yang mendukung Roy Suryo ini ya orang-orang yang partisan ya, yang jelas-jelas warnanya udah jelas ya, tidak netral lagi ya. Seperti Refli Harun, Denny Indrayana dan sebagainya ya. Jadi itu yang membedakan. Kemudian hasilnya bagaimana? Ya kita tunggu saja. Ternyata Bu Ira sudah sampai dalam beberapa hari saja sudah sampai puncaknya, sudah klimaksnya sudah tercapai. Telah divonis 4,5 tahun, kemudian ada dukungan, dorongan dari masyarakat, meluas, viral, didengar oleh Pak Prabowo, diproses melalui DPR, melalui MA, akhirnya diputus rehabilitasi. Alhamdulillah, beliau akhirnya bebas dan nama baiknya dipulihkan, bahkan boleh menjabat lagi. Saya berharap beliau menjabat di ASDP lagi supaya untuk membuktikan kebenaran niatnya, kebenaran cita-citanya untuk terkait dengan akuisisi PT JN itu. Mudah-mudahan ya dikembalikan ke sana dan nama baiknya itu bukan hanya dibuktikan dengan kata-kata, bukan di atas kertas, tetapi dibuktikan dengan praktek nyata bahwa memang akuisisi JN itu bermanfaat, menguntungkan bukan hanya bagi ASDN tapi juga bagi negara, tapi juga bagi rakyat. Ini butuh kerja keras, ini butuh bukti nyata. Bukti nyata. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, bagaimana dengan klimaksnya di Roy Suryo hasilnya ya? Wallahu alam ya. Karena ini belum dalam proses hukum, mungkin nanti memasuki proses hukum. Apakah dinyatakan bersalah, apakah tidak, kita tidak tahu, kita lihat saja. Tetapi yang jelas semua ini adalah skenario, bahasa Halil Gibran roh bumi ya. Skenario hati nurani. Ya, kalau bahasa orang beriman dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang membolak-balik hati. Allah yang membuat orang bersimpati, Allah yang membuat orang itu menjadi benci dan sebagainya. Itu ada apa namanya itu, ada bukan intervensi ya, ada hal yang merekayasa ini, bukan rekayasa manusia tapi rekayasa dari yang di atas ya. Mari kita saksikan bersama bagaimana akhir drama dari Roy Suryo CS, karena kalau drama dari Ibu Puspa sudah selesai waktu dalam beberapa hari saja sampai puncaknya, insya Allah itu sudah selesai ya. Tinggal nanti kelanjutannya aja. Saya kira itu ya, saya mencoba bicara apa adanya, membandingkan ini untuk pembelajaran kita semua ya, bahwa kejujuran, kemurnian, ketulusan itu yang paling penting dalam hidup ini. Allah Maha Tahu, Allah tidak sare, Allah akan membela orang yang tidak bersalah, orang yang benar akan diselamatkan, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.